disaksikan Zainal Arif dan starting lineup dari PSPS Pekanbaru asuhan Mundari Karya. Ya, inilah formasi yang coba dimainkan oleh Mundari Karya 4-2-3-1. Kita melihat bahwa di depan adalah Ndiaye Pape dari Senegal. Mungkin akan didukung oleh Konate Makan Konate, pemain asal Mali. Sementara di sisi sayap ada M. Ilham. Dan di posisi gelandang bertahan, dua gelandang dinamonya mungkin adalah Lee Suyong. Dan tim tamu Mitra Kukar asuhan Stefan Hanson. Ya, kita juga melihat bahwa mereka juga bisa main dengan 4-2-3. Torik dan sesaat lagi. Inilah dia Mitra sepak bola kick off babak pertama. Mitra Kukar tim tamu mencoba langsung menusuk menuju daerah pertahanan dari PSPS Pekanbaru dengan kostum pembesaran mereka dan sebuah tembakan langsung Paulo Daniel tadi. Sebuah sentuhan pertama yang ya. baik ya. Ya. Kita lihat mulai dari kick off, lalu Hamka Hamzah umpan jauh ke depan, di sana ada Jajang Mulyana, semuanya mereka bisa sentuhan-sentuhan pertama yang secara psikologis bisa sangat menentukan untuk permainan selanjutnya. Intensi dari Mitra Kukar jelas, mereka ingin merebut dan mengejutkan PSPS Pekanbaru. 3 angka penuh menjadi target dari Stefan Hanson. Dan dia mengatakan sore tadi bahwa timnya tidak takut dengan angkernya Stadion Rumbai. Dan terlihat di permainan begitu cepat interplay yang terjadi Toel di lapangan. Iya, hampir dengan formasi yang sama, secara formasi baku 4-2-3-1. Ini juga kita melihat Jajang Mulyana yang sudah mencetak 13 gol musim lalu. Secara grafik, produktivitas gol Jajang juga meningkat dalam 3 musim terakhir. Ya. Dari 5, 4, lalu musim kemarin adalah paling produktif 13 gol. Jadi dia harus mulai fokus, karena inilah saya pikir dia harus ada di posisi sebagai generasi berikutnya striker Indonesia. Setelah generasi Boas Saktiawan, maka harusnya Jajang harus bisa berperan di musim ini. Ada sedikit perbincangan, kendala jersey nampaknya. Wasit Torik mencoba berbincang dengan kedua kapten dan menerima masukan dari beberapa pemain tadi. Hamka dan Amrizal juga terlibat dalam pembicaraan yang cukup serius. Torik nampaknya akan menunda pertandingan. Kita masih menantikan nampaknya jersey ya dari wasit, betul, yang hampir sama dengan para pemain Mitra Kukar. Cuma 2 dikasih sponsor. Belum ada yang biru. Belum ada yang biru. Kalau hitam sama mereka yang protes. Siapa? Biru SBS. Tolong dikasih ke kapten sini. Amri. Memang sepintas dari jarak jauh cukup sulit untuk membedakan wasit Torik dan 2 asistennya dengan para pemain dari Mitra Kukar dengan jersey yang hampir sama. Amrizal nampaknya sedikit memprotes. Ya, walaupun kesannya terlambat ya. Harusnya Amrizal mengatakan ini kepada wasit dan juga match commissioner sebelum pertandingan dimulai. Dan nampaknya sudah ada persetujuan dengan kedua pihak kapten yang berlaga. Pertandingan dilanjutkan kembali tentunya. Duel udara dimenangkan dari Ilham, jauh ke depan. Peluang kembali bagi Mitra Kukar, serangan yang begitu tajam diperagakan oleh anak-anak Naga Megas di pembukaan 4 menit pertama. Keceng Suyono tadi. Musim pembuktian mungkin comebacknya seorang Arif Suyono menemukan formnya kembali. Banyak pemain yang dianggap bintang di Mitra Kukar harus membuktikan musim ini bahwa mereka bisa tampil lebih baik, memberikan kontribusi lebih besar bagi Mitra Kukar. Misalnya Arif Suyono yang musim lalu hanya 1 gol, dan juga Ahmad Bustomi saya pikir. Sebuah serangan coba dibangun kali ini dari anak-anak PSPS Pekanbaru. Kanute Makan kepada Pape. Pape menyisir di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mitra Kukar. Sebuah tackling tadi dari Jovo Paulovic, pemain asal Australia yang dianggap melakukan pelanggaran nampaknya oleh wasit Torik. Ya, standing foot dari Pape tadi terambil ketika Paulovic mencoba melakukan tackling dari posisi yang cukup menguntungkan bagi PSPS Pekanbaru. Beberapa eksekutor seperti Ilham, ada juga Keceng mungkin di sana, dan Bustomi tentunya.
menjadi opsi tersendiri bagi Mitra Kukar. Eksekusi free kick kali ini Hamka Hamzah sudah meneror kotak penalti dari tim tuan rumah. Ilham nampaknya akan menjadi eksekutor bagi PSPS Pekanbaru. Cukup berbahaya tadi, clearance yang baik dari Hamka Hamzah. Belum mengganggu penjaga gawang Samsidar. Rohi Chan, pemain asal Nepal. Ya, peluang pertama tadi lewat sebuah set piece bola mati, tendangan bebas Ilham cukup baik sekali, tapi juga Hamka Hamzah bisa mengamankan pertahanannya dengan sundulan yang juga sangat baik. Offside nampaknya Esteban Herrera dalam upaya yang menyambut umpan tadi, long ball yang cukup berbahaya sebenarnya. Sayang timing dari pemain asal Argentina ini belum tepat. Duet yang relatif baru juga antara Amrizal dengan Solzimi. Free kick dilakukan oleh Amrizal. Ilham dan juga Pape berduel tadi. Bola dimasukkan oleh Ilham, mencoba memberikan crossing nampaknya Ilham. Sangat berbahaya kali ini, sayang kontrol yang tidak sempurna dan offside nampaknya. Pemain depan Pape Ndiaye. Menarik melihat komposisi susunan dari Mitra Kukar sebetulnya ya. Ada beberapa pemain pengalaman plus pemain asing dan juga pemain-pemain muda yang dianggap potensial. Misalnya Septia Hadi, jelas dia juga harus membuktikan kualitasnya setelah musim lalu lebih banyak ada di cadangan. Betul. Setelah cukup cemerlang di SEA Games 2011. Lalu juga ada Jajang Mulyana. Pemain-pemain yang memiliki nama besar namun underachieve di musim lalu. Tentunya Stefan Hanson menginginkan penampilan terbaik dari anak asuhnya di pembukaan partai perdana mereka di Indonesia Super League 2013. Cukup sulit memang, harus bertandang Stadion Rumbai. Dan sejauh ini pertandingan berlangsung berimbang, kedua kesebelasan masih mencoba mencari celah. Dan paran jauh tadi. Rohi Chan, Simi mengamankan bola ke depan. Sebuah serangan coba dibangun Pape Ndiaye. Upper body strike yang sangat baik dari pemain jangkung yang satu ini. Sebuah umpan berbahaya, tidak bisa dimanfaatkan oleh Kanute Makan. Belum berakhir tekanan dari PSPS Pekanbaru. Jibi Wungan. Pemain pekerja keras yang dimiliki oleh PSPS Pekanbaru. Lee So Hyung, square pass menuju sisi sebelah kanan kali ini. Ilham coba melewati Hamka Hamzah. Zulham flick on header, Jajang Mulyana berduel di sana. Sangat rapat marking dari para pemain PSPS Pekanbaru. Ya, dan kita lihat atau memasuki menit ke-8 ini determinasi PSPS mulai terlihat ya. Kengototan sedikit lebih baik dibandingkan tim tamu Mitra Kukar. Pape Ndiaye, Kanute Makan, Jibi. Itu baik kerjasama antar lini para pemain PSPS Pekanbaru. Sayang tadi passingnya tidak sempurna, malah jatuh ke kaki Esteban Herrera. Serangan balik cepat-cepat dibangun oleh anak-anak Naga Mekes. Sini di bawah tekanan dari Jajang Mulyana. Begitu menarik partai malam hari ini dengan tempo yang cukup cepat. Pelanggaran nampaknya dilihat tadi oleh wasit, dilakukan oleh Sini terhadap Keceng. Ya, situasi yang berbahaya juga ya. Tapi kita lihat juga tadi Joel Simi tidak punya niat yang jelek ya. Karena itu situasi yang berbahaya kalau Joel Simi sampai mengangkat kakinya. Ya. Ujian pertama bagi penjaga gawang Susanto. Set piece akan dihadapi oleh Ahmad Bustomi. Memiliki kemampuan istimewa dari sudut seperti ini. Bustomi dan sebuah heading yang sangat krusial tadi. Simi nampaknya melakukan clearance bagi Pekanbaru. Coba mengamankan lini pertahanan Pape Ndiaye, Ilham.
Seftia Hadi tadi, bola masih dikuasai oleh Kanute Makan. Ini dia ancaman dari Kanute Makan. Melihat pergerakan yang cukup terbebas kali ini, Rohit Chan. Penyelamatan dari Samsidar. Peluang yang sangat baik saya pikir ya, bagaimana tadi Konate Makan memberikan sebuah true pass dan dari belakang, dari second line Rohit Chan masuk, shooting juga sangat akurat, terarah. Beruntung Mitra Kukar masih dilindungi dengan kecekatan Samsidar tadi. Dan sebuah tembakan langsung lagi-lagi. Rohit Chan nampaknya begitu agresif. Mencoba menyulitkan Samsidar. Pemain asal Nepal ya. Ya, Sosok pemain yang sebetulnya sangat jarang menghiasi daftar pemain asing yang bermain di ISL. Masih sangat muda dari Asia Selatan, jadi mungkin pertama kali juga ya. iya betul. Ada pemain dari Asia Selatan yang bermain di luar negerinya, di luar kawasan Asia Selatan. Dan nampaknya dia langsung mencoba memberikan bukti bahwa kepercayaan manajemen Pekanbaru tidak percuma terhadap dirinya. Ya, dia ditaruh sebagai dua gelandang bertahan jangkar bersama pemain asal Korea Selatan, Lee Soo-young. Rohit Chan dan Lee Soo-young. Ini Slamet Riyadi, bek kiri dari PSPS, duel dengan Arif Siono. Sebuah umpan coba dilepaskan Arif Siono tadi, masih dapat dihalau oleh Simi. Sepak pojok bagi Naga Mekes, kembali peluang untuk menekan penjaga gawang Susanto. Kita melihat Paulo Daniel juga sudah mulai memasuki kotak penalti dari Pekanbaru. Eksekusi dari Tommy tentunya. Kembali duel udara dimenangkan oleh Simi. Belum berakhir tekanan dari Naga Mekes. Dan sebuah tembakan tadi dari Bustomi tidak menyulitkan bagi penjaga gawang Susanto yang sudah mengendalikan situasi tadi. Peran Bustomi akan menjadi sentral bagi Mitra Kukar, dan kalau kita melihat komposisinya, Bustomi nyari sendirian untuk ada di kedalaman ya. Ya, 4-1 karena saya melihat bahwa Esteban Herrera dan Paulo Frangipane lebih ke depan. Sementara sayap kiri Julham, sayap kanan Arif Siono. Jadi butuh mobilitas dan juga visi bermain dari Ahmad Bustomi. dan sejauh ini masih cukup terbatasi permainan dari Bustomi dengan rapatnya marking baik dari Chan maupun Lee. Kanute Makan tadi memenangkan possession kembali bagi Pekanbaru. Pape Ndiaye, Lee di bawah tekanan dari Paulo Daniel. Glenn melewati kawalan Zulham kali ini. Glenn namun sangat baik. Ada seorang covering defender di sana, Seftia Hadi, yang membantu rekannya Zulham Zamrun dalam kesulitan tadi menutup pergerakan dari Glenn. Sejauh ini peluang terbaik memang jatuh pada PSPS Pekanbaru, dan dari sepak pojok nampaknya Ilham akan mencoba kembali menyulitkan penjaga gawang Samsidar. Sayang sekali. Membuang kesempatan Ya. M. Ilham ya dari bola seperti ini. Tendangannya sama sekali jauh dari akurat M. Ilham. Kita melihat bahwa jadi andalan di sayap kanan untuk PSPS, di sayap kiri ada JB Wubungan. Di belakang striker Pape Ndiaye ada Konate Makan. Simi pada Lee kali ini coba keluar dari daerah pertahanan. Long ball menjadi opsi dari Lee. Harus berhati-hati tadi pemain belakang Jovo Paulovic. Kontak terjadi antara Bustomi dengan Ilham nampaknya. Bagian paha dari Bustomi mengalami kendala setelah beradu dengan Ilham. Ya, duel bola 50-50 sebenarnya, namun nampaknya Bustomi harus menjadi korban ketidaksengajaan dari Ilham tadi. Ya.
sebuah benturan yang masih dalam kategori wajar ya. Ya. Bukan, tidak ada niatan dari Emil Ham pun untuk sengaja mencederai. Kanute Makan begitu mengancam, kita lihat umpan yang lagi-lagi sangat terukur. Melibatkan Pape Ndiaye, terlepas Pape Ndiaye. Sayang sekali Towel. Miss kick tadi dari pemain asal Senegal di waktu yang sangat genting tadi untuk melepaskan ancaman terhadap gawang Samsidar. Iya, ini juga adalah peluang kedua setelah Rohi Chan, di mana juga prosesnya hampir serupa. Sebuah trupas dan kali ini Pape Ndiaye lepas dari pengawasan Jovo Pavlovic, begitu juga Hamka Hamzah. Tapi memang kualitas dari syutingnya jauh dari target sasaran gawang Mitra Kukar. Mundari Karya di sisi lapangan tampak puas dengan pembukaan 15 menit pertama dari anak asuhnya. Tidak, ya, dan dalam 15 menit pertama PSPS jauh lebih enak dalam mengalirkan bola ya. Ya. Half chance tadi bagi Jajang. Nampaknya sentuhan terakhir dilakukan oleh Amrizal. Dua peluang bagi PSPS, Rohi Chan dan juga Pape Ndiaye, dan belum satupun dari Mitra Kukar yang betul-betul menciptakan peluang berbahaya ke gawang PSPS. Dan inilah kesempatan. To mark number 81, Zulkifli become a sweeper. This time. Hanson memberikan instruksi tadi menuju tiang dekat, lagi-lagi dapat diamankan pemain bertahan dari Pekanbaru. Serangan balik coba dibangun dari kaki Ilham. Harus berhati-hati menjaga emosi dua pemain, Zulham dan juga Ilham. Pemain yang secara temperamen mudah meledak ya. Iya. Emil Ham. Julham Jamrun adalah pemain yang harus membuktikan juga, karena kemarin juga sudah dipanggil pelatnas timnas. Dia harus makin membuktikan kualitasnya bahwa dia pantas, makin menunjukkan kualitasnya. 7 gol musim lalu. Ya. Di awal musim lalu, Zulham tampil kurang prima namun memasuki putaran kedua menemukan kembali performa terbaiknya, menjadi bintang kala berlaga bagi Persela beberapa musim lalu. Mudah bagi Samsidar, klaim udara yang sangat baik dari penjaga gawang yang satu ini. Distribusi juga yang tidak kalah apiknya dari Samsidar langsung membuat serangan balik bagi Mitra Kukar. Berpindah sisi kali ini dengan kecepatan Zulham. Sayang, first touch yang tidak prima tadi. Iya. Kontrol bola yang kurang baik dari Julham Jamrun. Secara kualitas harusnya mungkin Mitra Kukar lebih nyaman untuk memainkan bola mengalir pelan-pelan. Tapi kelihatan bahwa mereka masih ragu-ragu dan banyak melakukan umpan-umpan jauh ke depan. Justru kita lihat PSPS ya. Mereka berani main pendek-pendek. Merangkai dari bawah lewat Rohi Chan, Lee Soo Hyong. Ini adalah pemain asal Nepal itu. Yovo tidak berhati-hati dan peluang bagi Kanute Makan untuk mengancam kembali, dan sebuah tembakan langsung dari Ilham tadi. Lemah dan tidak terarah. Namun lagi-lagi sangat positif build up play dari para pemain PSPS Pekanbaru, Toel. Betul sekali, bagaimana Ilham cari posisi lalu juga disodori umpan yang baik dari Makan, Kanute Makan. Tapi sayang syutingnya memang belum akurat. Pemain yang juga sempat menjadi incaran dari Sriwijaya FC ketika melihat laganya yang begitu fenomenal, Kanute Makan. Namun dia memilih untuk bermain bagi PSPS Pekanbaru di musim ini. Esteban Herrera. Ancaman dari Naga Mekes dari sisi sebelah kanan pertahanan Pekanbaru. Berpindah arah kali ini bola, Zulkifli Syukur nampaknya. Ataupun pergerakan dari Arif Siono. Lagi mudah bagi Simi namun clearance yang tidak sempurna. Hampir saja membahayakan lini pertahanan dari Pekanbaru. Handball Bustomi. Memang menjadi kerja keras bagi Bustomi karena dia nyaris sendirian menjaga kedalaman, mengatur permainan, memulai passing sebagai gelandang di depan 4 back, karena dua kompatriotnya, dua Argentina memang cenderung lebih ke depan, baik itu Esteban Herrera maupun juga Paulo Frangipane. Kita belum lihat kualitas dari Jamul memimpin lini depan dari Mitra Kukar. Gagal tadi, biasa coba dibangun oleh para pemain Pekanbaru. Clearance yang terlalu terburu-buru.
Zulkifli Syukur melihat pergerakan dari Arif Siono nampaknya. Coba lakukan umpan namun bola sudah meninggalkan lapangan. Cukup sulit memang Iya. bagi pemain depan seperti Jajang Mulyana bekerja sendirian. Ya 20 menit ini malah Jajang Mulyana pun belum mendapatkan sebuah sodoran atau umpan atau asis yang sangat baik dari gelandang-gelandang lainnya. Termasuk dua sayap mereka, Arif Siono di kanan maupun juga Julham Zamrun di kiri. Ya. Safety Hadi tadi berikan bola kepada Paulo Daniel, melebar kepada Zulkifli. Lempar ke dalam nampaknya bagi Naga Mekes dan Zul mengalami gangguan setelah beradu tadi dengan Rohichan. Mobilitas yang cukup baik dari Ya. Rohichan ya. Pemain asal Nepal berusia 20 tahun. Zulkifli maupun Septia Hadi juga belum cukup aktif memberikan sebuah dukungan serangan. Kalau kita mengingat bahwa kualitas mereka juga cukup baik saat membantu serangan. Misalnya Zulkifli dengan crossing-crossingnya. Ilham yang kali ini beroperasi dari posisi sentral, mencoba beberapa variasi. PSPS Pekanbaru tentunya komando jelas dari Mundari Karya. Melihat Ilham kurang efektif mungkin di sisi kanan lapangan. Ya, dan sepertinya Mundari Karya memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi Ilham ya. Selain di posisi aslinya sebagai sayap kanan, sepertinya Ilham diberi keleluasaan untuk masuk ke dalam, mencoba mengambil bola, memberikan passing-passing. Ya. Septia Hadi. Cukup keras mengenai wajah dari Zulham tadi. Glenn Poluakan nampaknya mengangkat kaki cukup tinggi tadi. Ya, wasit Torik harus segera memberikan warning, saya Ya. pikir. Karena tindakan cukup berbahaya dan cukup keras kita lihat. Sepintas jelas tadi nampaknya kaki dari Glenn mengenai bagian wajah dari Zulham. Kita harapkan tidak terjadi cedera yang cukup serius terhadap pemain yang satu ini. Ini dia dalam tangan ulang. Memang fokus dari Glenn memang untuk mengantisipasi bola yang jatuh dari langit tadi, kita lihat dari udara bola dan langsung. Iya, dan memang mengenai muka kaki terlalu mengangkat tinggi ya. Iya. Saya pikir gestur wasit pun harus segera memberikan warning pada Glenn karena ini tindakan yang berbahaya. Namun nampaknya Torik tidak memberikan hukuman kartu bagi Glenn tadi. Sejauh ini memang pressing-pressing dari PSPS cukup ketat ya. Tidak gampang bagi pemain Mitra Kukar atau tidak leluasa saat menguasai bola. Selalu pressing ketat muncul begitu para pemain Mitra Kukar memegang bola. Dan kali ini cukup berbahaya. Kontak. Ya, cukup keras tadi. Jajang nampaknya dengan penjaga gawang Susanto. Upaya tadi dalam duel untuk memenangkan bola. Crossing yang bagus ya karena jatuh ke daerah area yang kosong. Ya. Lalu situasi 50-50 dan kita lihat ada benturan antara Jajang dengan penjaga gawang Susanto. Agak sulit dihindari memang benturan seperti ini, duel seperti ini. Benturan insidental terjadi antara Jajang dengan Susanto, dua pemain yang ingin memenangkan bola bagi timnya. Totalitas dari para pemain terlihat di lapangan untuk mencoba meraih hasil terbaik bagi tim, dan tentunya ini adalah kecelakaan semata, bukan kesengajaan dari kedua pemain. Iya, bola yang memang jatuh di tengah di area yang harus diperjuangkan oleh penjaga gawang Susanto dan juga Jajang Mulyana. Kita lihat 50-50, keberanian juga luar biasa dari penjaga gawang Susanto mengambil bola. Visio dari Mitra Kukar mengacukan jempol, tampak Jamul tidak mengalami kendala yang serius dan dapat melanjutkan kembali permainan. Suasana di bangku Stadion Rumbai dan penjaga gawang Susanto yang masih tampak mendapatkan perawatan.
langsung diamankan Hamka Hamzah. Paulo Daniel melihat pergerakan dari Esteban Herrera yang begitu cerdik mencoba melewati kawalan dari 2 hingga 3 pemain PSPS Pekanbaru. Lee kali ini berduel dengan pemain asal Argentina Herrera. Peran Lee juga sangat baik ya kalau kita lihat pemain Korea ini mobilitasnya tinggi, terutama saat mengganggu, memarking lawan, memberikan pressing kepada pemain Mitra Kukar. Ndiaye, Kanute Makan. Melebar kali ini, GB. Kembali Pape Ndiaye yang dituju namun tidak prima lagi-lagi. Sentuhan dari pemain depan andalan PSPS Pekanbaru. Tidak mudah memang Pape Ndiaye menggantikan pemain yang sudah sangat identik dengan PSPS Pekanbaru, Herman Zumafu. Iya. Striker yang sudah memberikan banyak gol ya, saya pikir untuk PSPS, Herman Zumafu. Salah satu pemain legendaris pujaan dari Askar The King. Pendukung fanatik dari PSPS Pekanbaru. Tentunya pressure tersendiri bagi pemain asal Senegal ini untuk tampil prima di setiap pertandingan PSPS Pekanbaru. Tekanan dari Naga Mekes lagi-lagi sini begitu baik. Mengawal pergerakan dari Zulham yang berubah sisi di sisi sebelah kanan kali ini. Umpan crossing dapat diantisipasi dengan baik tadi. Ya, kita melihat sebuah perubahan strategi atau bagian dari instruksi pelatih. Zulham main ke sebelah kanan, sebuah perubahan. Sepak pojok kembali untuk Mitra Kukar. Ahmad Bustomi spesialis eksekusi bola mati dan Jovo naik, Hamka naik, maka Zulkifli yang stay di belakang. Herrera pendek kepada Bustomi kembali. Umpan yang cukup berbahaya, tidak mengambil resiko tadi. Jaga Gawang Susanto lakukan clearance. Kanute Makan nampaknya dilanggar oleh Polovic. Center back asal Australia yang kerap kali maju dalam membantu penyerangan terutama dari bola-bola mati sepak pojok. Masih harus berpikir, kita lihat Stefan Hansson melihat penampilan anak asuhnya di babak pertama ini. Ya, belum mampu menggoyahkan pertahanan dari PSPS. Ya. Aliran-aliran bolanya masih bisa diantisipasi oleh barisan belakang PSPS yang dikawal oleh Amrizal. Tekanan kali ini dari PSPS Pekanbaru. GB tembakan langsung. Melebar di samping gawang Samsidar. Ya, pemain yang punya kelebihan dalam hal shooting jarak jauh maupun tendangan bebas, GB Bubungan. Sempat main untuk tim divisi utama Persikabo ya. Iya. Zulham. Safety Hadi harus berhati-hati di bawah tekanan GB, kita lihat, dan nampaknya pelanggaran. Sangat beruntung tadi. Kalau saya pikir Safety Hadi melakukan pelanggaran terhadap GB, namun linesman beranggapan lain. Iya, perubahan strategi Mundari Karya meminta GB untuk duel dengan Safety Hadi ya. Kita lihat juga Stefan Hansen dengan materi Mitra Kukar yang sebetulnya secara individu lebih baik, misalnya dalam diri Hamka Hamzah, Ahmad Bustomi, Zulkifli Syukur, Julham Jamrun, Arif Siono maupun juga Jajang Mulyana, tampaknya belum bisa memberikan sebuah karakter bermain yang sangat kuat di tim Mitra Kukar ini. Paling tidak di babak pertama atau hingga pertengahan babak pertama ini. Long ball menjadi opsi yang kurang tepat saya pikir. Iya. Bagi Mitra Kukar dengan kualitas yang mereka miliki sebenarnya. Betul. Dan kita lihat bagaimana long ball Ahmad Bustomi pun tidak dipahami oleh Arif Siono. Iya. Ini tantangan buat materi yang sebetulnya cukup baik untuk ada di peringkat yang lebih baik dibandingkan musim lalu. Peringkat ke-9 musim lalu Mitra Kukar.
kembali berbahaya. Akselerasi dilakukan oleh Kanute Makan. Ke sisi sebelah kiri, Ilham. Lagi tidak jelas tadi upaya dari Ilham mencari rekan satu timnya. Bola justru jatuh pada kaki Zulham kali ini bagi Nagamekes. Esteban Herrera. Pelanggaran tadi. Amrizal, kapten tim, syarat pengalaman bagi PSPS Pekanbaru. Menjadi bintang juga di Persija dan Sriwijaya FC. Kita lihat ya, begitu Zulham pegang bola, pressing langsung diterapkan oleh PSPS. Bukan Ya. hanya oleh Glenn, tapi juga cepat di pressing oleh pemain Korea Lee Soo-yong. Paulo Daniel belum bisa memberikan efek positif terhadap penyerangan Mitra Kukar. Kembali umpan jauh ke depan. Ada Herrera. Tembakan kencang, inisiatif yang sangat baik dari Esteban Herrera, Towel. Iya, saya pikir upaya untuk memecah kebuntuan, syuting yang baik, tapi memang masih membentur tadi. Kita lihat membentur badan dari Joel Simi. Sebuah syuting yang terlihat harusnya akurat, tapi kemudian membentur Joel Simi dan sepak pojok lagi bagi Mitra Kukar. Mencoba bermain lebih direct kali ini. Nagamekes memberikan ancaman terhadap penjaga gawang Susanto. Corner kick pendek. Zulkifli Syukur. Kesempatan pertama melakukan crossing terukur tadi. Beruntung masih ada kepala dari Glenn yang melakukan clearance yang cukup penting bagi PSPS Pekanbaru. Zulkifli Syukur. PSPS Pekanbaru coba lakukan serangan. Dari sisi sebelah kiri kali ini pertahanan Nagamekes lagi. Umpan yang tidak sempurna. Terputus kembali. Simi. Lee kali ini. Rohit Chan. Melebar kepada Glenn. Hamka Hamzah dengan baik mengamankan lini pertahanan Mitra Kukar. Bola berhenti, arus kedua kali ini serangan dari kanan. Kita lihat GB mencoba mencari ruang tembak. GB. Kita lihat GB memang punya kaki kiri yang cukup baik dalam melakukan syuting, tapi ini masih juga jauh dari sasaran. Hanya kalau kita lihat secara keseluruhan bagaimana passing yang berhasil, PSPS lebih baik dalam successful passing ya. Jadi passing-passing mereka jauh lebih banyak berhasil ketimbang misalnya passing-passing yang coba diterapkan oleh Mitra Kukar sejauh ini. Banyak sekali umpan-umpan mereka atau intercept dari belakang sudah sukses, tapi kemudian passingnya jauh dari sasaran. Kita lihat seperti ini Daniel Frangi Pane. Bustomi. Kalah duel lagi tapi beruntung mendapatkan pelanggaran Esteban Herrera. Esteban nampaknya tadi. Protes dari Rohit Chan karena merasa dia mengambil bola. Menarik juga pemain asal Nepal ini, mobilitasnya bersama pemain Korea cukup merepotkan para penyerang dari Mitra Kukar. Zulkifli kepada Daniel. Zulham tadi. Lagi masih dapat diamankan dengan baik oleh Glenn. Zulkifli Syukur. Coba umpan menuju kotak penalti. Ada Simi tadi. Masih terlalu mudah terbaca skema penyerangan dari Nagamekes. Ya, dan kalau Paulo Daniel Frangi Pange yang diterapkan atau diperankan sebagai playmaker, saya pikir juga belum maksimal ya. Masih sangat standar apa yang dimainkan oleh Frangi Pane. Miss kick tadi dari Simi. Hampir saja berakibat fatal. Umpan yang sebenarnya tidak berbahaya dari Septia Hadi tadi. Harus fokus, menjaga konsentrasi tentunya lini pertahanan Pekanbaru. Dengan begitu banyaknya kualitas yang tersebar di berbagai posisi bagi Nagamekes. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Septia Hadi. Pape Ndiaye.
Saya melihat Septia Hadi dibandingkan misalnya ketika dia tampil di SEA Games, postur tubuhnya jauh lebih besar saat ini ya. Tapi itu mengurangi kelincahan dan speed yang dulu dia punya ya. Betul. Saya melihat dia agak sedikit lambat, reaksinya juga agak lambat. Padahal dia pemain yang sempat menonjol di sepanjang tahun 2011 terutama saat SEA Games. Kesempatan bagi PSPS Pekanbaru mencoba memecah kebuntuan pada partai malam hari ini. Lee menghadapi bola. Beberapa opsi di sana termasuk Simi dan juga Kanute Makan. Tidak mampu melewati first defender tadi, namun kembali ancaman dari kaki Amrizal. Mencoba melihat pergerakan rekannya di kotak penalti. Ada Kanute Makan kembali dituju. Clearance header dari Daniel tadi. Zulham dengan cepat langsung mengamankan bola. Oh, back pass yang cukup tanggung. Beruntung Susanto membaca ancaman tadi, Toel. Ya, kesalahan back pass saya pikir. Jaga gawang Susanto untuk dalam posisi yang lebih baik dibandingkan Jajang Mulyana yang sudah berusaha mengincar bola itu juga. Esteban Herrera coba kerjasama dengan Jajang. Sebuah bola floater tadi dari Bustomi. Lagi-lagi masih belum prima skema serangan dari Mitra Kukar. Iya, mereka belum berhasil merobek pertahanan dari PSPS. Umpan-umpan mereka belum cukup mulus, terutama saat kerjasama 1-2 di area penalti dari PSPS. Zulham. Start yang memang tidak mudah bagi Naga Mekes, harus memulai ISL musim ini dengan 2 partai away yang cukup berat, bertandang ke Rumbai dan juga setelah ini akan menghadapi Persija Jakarta. Ya, betul sekali. Gagal tadi Indiaye, Zulham. Tekanan coba dibangun kali ini kerjasama 3 pemain. Melepaskan Arif Siono dalam sudut yang cukup berbahaya. Arif Siono! Tembakan langsung. Mencoba mencuri perhatian dari Susanto tadi, beruntung penjaga gawang ini begitu fokus mengamankan bola. Ya, peluang terbaik Mitra Kukar sejauh ini di babak pertama adalah Arif Siono tadi. Ya. Kita lihat bagaimana bola yang melambung, parabola nyaris menembus gawang di pojok atas, tapi kita lihat Susanto masih memiliki gerakan untuk menepis bola. Inilah peluang pertama bagi Mitra Kukar. Ancaman coba dilebarkan dari kaki Daniel kali ini lagi-lagi. Sepak pojok yang belum bisa mengancam gawang Susanto. Inilah dia yang memang harus diwaspadai oleh PSPS Pekanbaru. Kualitas para pemain Mitra Kukar yang bisa dengan sekejap merubah keadaan biasa-biasa saja menjadi peluang yang begitu bagus tadi bagi Arif Siono. Iya. Zulkifli. Mulai berani memainkan bola pendek-pendek. Nah, kembali Arif Siono dan heading Esteban Herrera. Tipis saja berada di atas gawang dari Susanto, Toel. Iya, mulai membaik, mulai terangkat permainan dari Mitra Kukar sejak peluang dari Arif Siono, dan kita lihat juga barusan assist crossing nyaris. Crossing ya. Iya. Mencoba bermain lebih simpel, lebih direct kali ini para pemain Naga Mekes. Dan justru langsung berbuah positif dengan 2 peluang dari Keceng dan juga Esteban Herrera. Rohichan, umpan yang lagi tidak sempurna. Daniel coba melibatkan Jamul tadi. Dapat dihalau oleh Rohichan. Iya, sebagai striker dengan postur yang cukup ideal, Jajang Mulyana, dan juga ditempatkan sebagai striker tunggal, dibantu atau dibayangi oleh Esteban Herrera yang kita lihat lebih punya mobilitas. Jajang dituntut untuk bisa menguasai bola atau tidak gampang kehilangan bola ya harusnya. Bustomi kepada Arif Siono. Melebar kali ini. Zulkifli Syukur. Mencoba mengepung lini pertahanan PSPS Pekanbaru. Bustomi coba kreasi kali ini. Kembali melebar kepada Zulkifli Syukur. Duet yang begitu mematikan ketika Arema Indonesia meraih gelar juara Indonesia Super League. Mulai nyaman kita lihat menguasai bola. Tim tamu Mitra Kukar diberikan keleluasaan dengan pressing yang sedikit longgar, namun kali ini sangat baik Rohichan mengambil inisiatif untuk melakukan intercept tadi. Ilham merangsek masuk ke daerah pertahanan Mitra Kukar. Lagi tidak sempurna upaya dari Ilham. Zulham, Bustomi dari
posisi sentral mencoba berikan peluang bagi Arif Suyono menekan PSPS Pekanbaru. Di 5 menit terakhir, passing game dari Mitra Kukar sudah mulai terlihat. Herrera tadi bukan sebuah pelanggaran dari sini. Mulai hidup. Penyerangan dari Naga Makers, Arif Suyono. Bersama dengan Jajang Mulyana, dapat terbaca tadi. Bustomi. Daniel. Heading yang tidak sempurna, lebih dekat kepada Lee. Possession bola berpindah, Ilham sangat cermat, footwork yang begitu cantik diperlihatkan pemain Mingil satu ini. Ya, Melebar kepada Glenn, sekarang Toel. Ya, dan Ilham sangat menonjol sejauh ini bagi PSPS ya. Peluang bagi Glenn, sayang sekali. Justru memilih untuk melakukan eksekusi langsung tadi Toel. Iya, keputusan yang tidak tepat. Saya pikir dia masih bisa mainkan. Tadi Ilham juga sudah minta. Inilah ya kematangan biasanya. Ketika begitu memasuki sepertiga lapangan, seperti bingung lalu hanya melakukan sebuah keputusan yang spekulatif, shooting jarak jauh. Terkesan panik tadi Glenn, padahal melihat ada dua rekannya dalam posisi yang lebih menguntungkan. Zulkifli Syukur melebar kepada Zulham. Amrizal. Kanute makan. Liai Pape. Kembali Kanute. Lee kali ini cukup jarang melihat pemain asal Korea ini menyerang begitu baik dan sebuah umpan terukur tadi. Peluang bagi Ilham. Liai kali ini mencoba berputar. Pape Liai dapat diblok dengan baik. Belum berakhir dan sebuah tembakan langsung jauh dari target tadi. Dilepaskan oleh pemain wingback kiri PSPS Pekanbaru, Riyadi nampaknya. Iya, setelah permainan hampir nyaris biasa-biasa saja, temponya, ritmenya kini mulai ya kita melihat sebuah gebrakan dari PSPS. Tadi sebuah terobosan diawali Slamet Riyadi yang overlapping dari sayap kiri. Dan ini juga peluang terakhir masih mendapatkan sebuah bola rebound. Tapi kita lihat shooting volley-nya juga masih jauh melambung. Zulham. Esteban Herrera. Kembali kehilangan bola, tidak cukup kuat untuk melakukan passing-passing baik, kerjasama cukup baik. Rohit Chan. Berkanute makan, terupas yang sangat cerdik kali ini. Ilham mencoba melihat pergerakan rekannya. Umpan tiang jauh, terlalu panjang tadi. Tidak mampu dikuasai oleh Jimmy. Beberapa kali terupas, misalnya ketika diawali oleh Konate makan, kita lihat sangat bagus, sangat efektif. Termasuk yang baru saja kita lihat Ilham mendapatkan terupas yang baik, lalu crossingnya tapi jauh atau sulit diantisipasi oleh GB Wubungan. Kembali salah umpan. Glenn Lee kali ini. Kembali ke belakang Amrizal. Simi. Umpan yang mudah dipotong tadi. Arif Suyono. Winger yang memiliki segudang skill set yang begitu lengkap. Sudah mengancam satu kali gawang dari Susanto. Sedangkan Bustomi belum terlalu terlihat permainannya. Seftia Hadi. Zulham Zamrun. Kita lihat ya, nyaris tanpa pengertian yang cukup baik kerjasama antara Seftia Hadi dengan Zulham Zamrun. Ya. Bahkan Seftia Hadi pun tidak cukup punya kecepatan. Dan peluang tadi hampir saja namun peluit wasit Torik sudah berbunyi. Esteban Herrera ya. Ya. Dinyatakan offside. Linesman tadi sangat cepat mengangkat benderanya melihat pergerakan Herrera dan saya pikir cukup mengherankan mungkin keputusan dari linesman. Kita lihat Slamet Riyadi agak terlambat ya Iya. naik.
Ketika bola dilepas menuju Esteban, jelas terlihat Herrera masih dalam posisi onside tadi. Namun mudah Toel bagi kita berbicara di studio. Betul, karena kita mendapatkan banyak ya. tayang ulang Betul. ya dari sudut pandang yang sangat jelas. Dan linesman harus sepersekian detik menentukan pilihannya mengangkat atau tidak bendera tadi. Zulham mencari pergerakan Herrera tadi dan langsung diamankan oleh Amrizal. Kanute makan. Chan berpindah sisi kali ini. GB sayang sekali harus kehilangan possession bola bagi PSPS Pekanbaru. Iya, saya pikir ada banyak kesalahan-kesalahan di kedua tim PSPS maupun Mitra Kukar sepanjang babak pertama, Ya. baik itu kesalahan passing maupun kontrol ya. Pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan tentunya masih memerlukan beberapa menit mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Dan tentunya bagi Mitra Kukar tampil tidak sempurna di babak pertama, namun skor masih tetap berimbang 0-0. Tentunya bagi tim away menjadi suatu hal yang cukup menguntungkan, Toel. Iya. Walaupun belum menemukan bentuk permainan terbaik mereka ya, saya pikir mereka masih kesulitan sekali menguasai bola, mendikte permainan. Esteban Herrera, salah satu penampil terbaik mungkin bagi Mitra Kukar di babak pertama ini. Kembali ada sebuah peluang untuk melakukan penyerangan. Amrizal begitu baik membaca situasi tadi. Glenn, tambahan waktu 3 menit minimal diberikan. Tentunya perbincangan cukup serius akan diberikan oleh Stefan Hansson terhadap anak asuhnya karena penampilan mereka masih jauh dari standar Mitra Kukar. Ya, dan juga kita lihat misalnya tadi Esteban Herrera begitu mobilitas tinggi, ngotot juga dia perlihatkan. Jajang Mulyana belum memiliki Ya. atau memperlihatkan karakter itu di babak pertama. GB Wuungan mencari pergerakan dari DIA tadi, heading yang lemah. Sangat mudah bagi penjaga gawang Samsidar. Satu penyelamatan gemilang sudah diberikan oleh Samsidar ketika memblok peluang terbaik mungkin dari PSPS Pekanbaru tadi. Jauh ke depan, Ndiaye, Ilham. Sedikit ruang bagi para pemain Pekanbaru untuk mencoba mengancam serangan terakhir mungkin bagi mereka di babak pertama ini. Peluang kali bagi Lee. GB tadi mencoba memberikan heading kembali kepada Pape Ndiaye dan nampaknya sepak pojok. Tentunya harus benar-benar dimanfaatkan, Toel. Ya, dan kita lihat tadi Julham Zamrun yang ada turun ke bawah dan kita Ya. tidak melihat itu Septia Hadi di sana. Amrizal, Peluang terakhir di babak pertama. Kita lihat apakah bisa memaksimalkan GB Wuungan. gagal kembali upaya dari para pemain Pekanbaru. Dan tembakan langsung dari Ilham, jauh dari target. Dan itulah dia aksi terakhir dari Ilham mengakhiri babak pertama 0-0 untuk sementara. Wasit Torik akhirnya meniupkan peluit panjang. Kedua tim belum menampilkan pemain terbaiknya, namun tentunya masih banyak aksi yang mereka tawarkan di babak kedua. Babak pertama skor draw 0-0. Kita akan kembali setelah pesan-pesan. Lebih berani determinasi masuk. Dan ketika Arif Siono berani melepaskan umpan-umpan berbahaya dan juga tembakan-tembakan dengan akselerasi yang juga sangat mematikan dari second line, Mitra Kukar tampil lebih baik. Dan mitra sepak bola inilah dia, kick off babak kedua. Tim tuan rumah PSPS Pekanbaru kali ini menyerang dari sisi kanan menuju kiri layar kaca Anda. Tim tamu Mitra Kukar dalam posisi bertahan di bawah tekanan dari Kanute Makan, cukup terbebas kali ini. Bola masih dikuasai oleh Kanute Makan. Mencari pergerakan rekannya, Pape Ndiaye di sana, offside nampaknya. Oh, play on. Kita lihat tadi Kanute Makan bisa lebih menguasai bola ya. Serangan coba dibangun. Menjauh ke kotak penalti kali ini.
dapat diamankan tadi. Peluang yang cukup membuat pusing lini pertahanan Mitra Kukar. GB Selamat harus lebih aktif membantu penyerangan di babak kedua ini. GB kerap kali kehilangan bola di posisi-posisi yang sebenarnya menguntungkan bagi Pekanbaru. Ya, GB sendiri dengan usianya 31 tidak punya kecepatan atau kemampuan untuk dia dribble melewati lawan, tapi lebih kepada passing-passing ya. Terlalu panjang tadi umpan yang coba diberikan oleh Glenn Paulakan ataupun Rohit Chan. Ini main cukup bagus di babak pertama Iya. bersama Lee Soo-hyung. Bisa merepotkan atau menguasai lapangan tengah. Mobilitasnya juga baik. Menjalankan debut bagi seorang Rohit Chan tentunya di hadapan publik Stadion Rumbai. Menjadi suatu tantangan tersendiri, mencoba memberikan terbaik bagi Askar The King. Dan sejauh ini tampil cukup membosankan. Kita lihat ya, Konate makan sangat tenang, penguasaan bolanya, Iya. tidak mudah direbut, passingnya juga selalu memberikan kontribusi. Pemain yang juga memiliki tendangan kaki kanan yang cukup mematikan. Kanute makan. Begitu nyaman bermain memulai babak kedua ini para pemain PSPS Pekanbaru. Sini dengan masuknya pemain sekelas ini di tim PSPS Pekanbaru, nampaknya Amrizal juga memiliki kepercayaan diri baru. Begitu nyaman bermain. Iya, mendapat partner ya. Iya. Mendapat partner yang sama kuat, sama tangguh untuk bisa mengawal center back. Masih sangat prima dua pemain ini menggalang pertahanan, berkoordinasi untuk menjaga gawang dari Susanto agar tidak bobol. Dan seperti tadi terlihat teman-teman Askar The King di tribun selatan nampaknya mengisi penuh Stadion Rumbai. Ruang tembak coba dicari oleh Rohit Chan. Melebar kali ini Kanute. Aktif bergerak, interchange yang sangat baik dari para pemain PSPS Pekanbaru. Kita lihat Septia Hadi juga marking tapi juga belum memberikan efek yang bagus, positif bagi timnya. Dia banyak berlari tapi juga tidak efektif. Betul. Dan kerap kali justru malah memberikan celah bagi pemain wing dari PSPS Pekanbaru untuk merangsek masuk dari posisi yang ditinggalkan oleh Septia Hadi. Iya. Playmaker tampaknya jadi persoalan bagi kubu Mitra Kukar ya. Iya. Pemain yang bisa memerankan itu, artinya yang bisa mendampingi Bustomi. Karena Bustomi pun sejatinya kan bukan pemain yang diberkahi aspek kreator cukup besar di dalam dirinya, Iya. dalam kualitas skillnya. Rohit Chan, Papendiai begitu baik melewati Septia Hadi. Melebar kali ini peluang cukup berbahaya bagi tim tuan rumah. Sudut yang sangat sempit bagi Ilham tadi untuk melewati kompatriotnya Hamka Hamzah. Ya, diberi peran yang cukup besar Ilham dan tampaknya dia menikmati. Iya. Ketika dia diberi kepercayaan, dia mulai menikmati itu. Dan itu saya pikir lebih positif ketimbang dia menunjukkan sisi emosionalnya Iya. ya. Arif Siono harus kembali ke belakang kepada Zulkifli Syukur. Kita lihat monoton Mitra Kukar belum Iya. bisa memberikan variasi-variasi yang baik dalam membangun serangannya. Bustomi bergerak terlalu dalam, hampir mendekati dua center back dari Mitra Kukar. Tidak bisa memberikan ancaman berarti bagi lini pertahanan PSPS Pekanbaru. Begitu nyaman kali ini Lee kuasai bola bagi Pekanbaru. Kanute makan. Selamat. Dengan status label tim nasional tentu wajar berharap kualitas permainan yang lebih baik. Misalnya dari Hamka, dari Bustomi, dari Zulkifli untuk mengangkat permainan Mitra Kukar ya. Oh, cukup berbahaya di bawah tekanan Jamul tadi. Amrizal, bola belum meninggalkan lapangan. Peluang kali ini bagi Mitra Kukar untuk mengancam gawang. Dan sebuah setup tadi coba diberikan Esteban Herrera. Namun sayang, dari sisi blind side tidak ada satupun pemain yang mampu menggapai peluang tadi bagi Mitra Kukar. Ya, kita lihat juga tadi catching terlambat, artinya support dari second line Ya. agak terlambat saat Jajang naik ke depan memberikan crossing juga Esteban. Tapi second line terlambat untuk membantu. Tersangkut tadi kaki dari Rohit Chan berduel dengan Zulham Zamrun. Dari hasil uji coba terakhir
PSPS Pekanbaru menjelang partai ini menghadapi Rumbai FC kala itu di Stadion Chevron. Mereka berhasil menang dengan skor juga cukup telak 8-0. Persiapan yang mungkin cukup tepat bagi tim tuan rumah menjelang partai pembuka di Stadion Rumbai kali ini. Pape Ndiaye, Ilham cukup terbebas, sebuah cutback kali ini. Oh, sayang sekali. Intercept yang sangat penting tadi ketika Kanute Makan hampir saja melepaskan ancaman bagi gawang Samsidat. Kita lihat lebih dari sektor kiri pertahanan Mitra Kukar ya, banyak serangan crossing atau terobosan dilakukan oleh PSPS. Ya, Posisi yang atau lini yang ditempati oleh Septia Hadi. Dan kita tidak melihat Stefan Hansen mencoba melakukan pergantian pada Septia Hadi. Entah memberikan kesempatan bermain dulu sebelum kemudian memutuskan pergantian, karena saya melihat bahwa rapor permainan Septia Hadi sepanjang babak pertama dan juga awal babak kedua ini sangat minim ya. Padahal pilihan-pilihan itu masih ada, misalnya Deddy Gusmawan, ya. Rahmat Latif sekalipun juga masih ada. Deddy Gusmawan, mantan pemain yang sangat diidolai oleh pendukung tuan rumah, betul sekali, Askar The King. Mendapatkan kesempatan musim ini untuk berlaga bagi Mitra Kukar setelah mendapatkan ajakan dari rekannya Ahmad Bustami. Tentunya dia juga sangat ingin tampil kembali di hadapan mantan tim yang dia bela musim lalu. Ruang dari set piece, Amriza lagi-lagi memenangkan bola di udara dan offside nampaknya Hamka Hamzah. Terheran-heran namun nampaknya memang tepat keputusan linesman. Pemain belakang yang cukup produktif juga mencetak gol, sudah 3 gol dia ciptakan sepanjang musim lalu. Ya, memang offside. Hamka. Belum ada perubahan yang signifikan dari anak asuh Stefan Hansson di awal babak kedua ini. Tempo permainan pun juga tidak mereka tingkatkan, Towel. Betul sekali. Bahkan bagaimana mendikte permainan, mengatur ritme juga Mitra Kukar belum bisa kuasai itu ya. Kendati pun di situ ada Bustami misalnya. Sepintas terlihat memang mereka tampak sangat berhati-hati, tidak ingin kecolongan gol. Dan dengan demikian sedikit mengurangi greget serangan mereka. Ball winner pun di lapangan tengah praktis tidak ada. Betul. Nyaris monoton. Kita lihat. Sedikit celah bagi Jimmy Wungan, sayang sekali. Kembali kualitas yang masih jauh dari apa yang diharapkan Mundari Karya di sepertiga akhir lapangan. Betul. Kita lihat Rangi Pane, apa yang bisa dia lakukan sebagai kreator. Melihat pergerakan Esteban Herrera, namun sayang lagi-lagi timing dari lari yang coba dibuat oleh Esteban Herrera masih belum tepat. Monoton, nyaris improvisasi yang minim, pergerakan juga tidak terlalu banyak dari pemain-pemain Mitra Kukar. Akibatnya mudah dibaca ya serangan-serangan atau pola serangan yang dibangun oleh Mitra Kukar. Betul. Nah, kita lihat juga kualitas dari Pape Ndiaye dan Konate Makan mengangkat sedikit ketajaman di lini depan PSPS. Pape Ndiaye, flick on header, Ilham kali ini mencoba melewati Septia Hadi. Duel yang kerap kali terjadi sepanjang pertandingan dan dengan mudah Ilham melewati Septia Hadi. Beruntung ada covering defender Ahmad Bustami tadi. Iya, kita lihat memang badannya juga tambah lebih besar, lebih berat Septia Hadi. Dan tadi duel 1 lawan 1 Ilham dengan mudah ya mengecoh atau berusaha melewati Septia Hadi. Menjadi salah satu titik lemah, namun Stefan Hansson masih mempercayakan pemain muda ini untuk memperbaiki penampilannya tentunya. Zulkifli sangat jarang melewati garis tengah. Zulkifli tidak keluar karakter asli dari pemain yang satu ini. Dengan kecepatan biasanya menyisir posisi wing, kirimkan umpan-umpan berbahaya menuju kotak penalti, dan satu pun belum terlihat. Jajang Mulyana juga sangat sedikit sekali mendapatkan supply. Saya melihat warna permainan Mitra Kukar begitu impresif di awal musim lalu akibat adanya seorang Nemanja Obric di sana. Ketika dia cedera, musim Mitra Kukar pun praktis hancur begitu saja. Dan kali ini Obric juga berlaga di Pelita Bandung Raya tentunya. Dibawa oleh mantan pelatihnya ya, itu Simon McManamy. Pergantian pelatih untuk tim yang baru promosi yang belum padu ini Deddy Gusmawan. Masih harus sabar menantikan kesempatan untuk diturunkan Deddy Gusmawan. Ada juga di sana Joe Sorongan, Hendra Ridwan, Fadil Sausu juga.
Masih banyak opsi bagi Stefan Hansson. Berbagai posisi tentunya untuk mencoba memperbaiki kinerja Mitra Kukar. Begitu stagnan, tidak mengalir permainan mereka. Pape Ndiaye juga bagus saat menerima bola, Ya. dia jadi tembok yang bagus, dia juga tidak mudah kehilangan bola, dia bisa cover bola itu dengan melindungi bola itu dengan baik sebelum datang bantuan dari para pemain lain. Roy Chan juga mobilitasnya paling bagus. Kalau kita lihat pembagian perannya, Lee Soo-hyung lebih banyak menjaga kedalaman, Ya. tapi kalau yang cepat naik ke depan adalah pemain Nepal ini, Roy Chan. Ini Balik dia. kontrol yang baik Rohit Chan. Tembakan kencang, tajam namun masih menyamping jauh dari target. Luar biasa ya pemain Nepal ini ya. Iya. Kebanggaan buat dirinya bisa bermain di ESL ini. Isna ini juga masih berada di bench bagi Pekanbaru. Sempat melambung produktif ketika pertama kali promosi lagi Iya. PSPS ya. Tapi belakangan 2 musim terakhir produktivitas golnya menurun. Adi. Tandem sehati dari Herman Zumafo sempat menciptakan 15 gol dalam satu musim kala itu. Iya. Dan ikut juga dalam pelatnas. Herman Jumafo, Isnaini ya. Isnaini lari-lari, Iya. Jumafo yang kontrol bola. Dan kita masih nantikan tentunya Kanute Makan dan juga Pape Ndiaye, dua bintang baru yang diharapkan dapat bersinar bersama Askar Betuah PSPS Pekanbaru. Rohit Chan tadi mendapatkan gangguan terhadap bagian wajah. Zulham Zamrun. Kesempatan pertama bagi Zulham untuk melakukan akselerasi, menekan lini pertahanan dari PSPS Pekanbaru, namun lagi Iya. Kembali proses yang gagal ya Iya. kita lihat. Ilham mencoba kombinasi dengan Jajang tapi kemudian gagal. cukup terbuka peluang bagi Ilham kali ini. Tekanan dari PSPS Pekanbaru melebar kepada Pape Ndiaye. Septia baik. Hadi lihat. Ya, beruntung tadi clearance yang sangat terukur dari Jovo Pavlovic. Ada Mengamankan beberapa defensive momen line. tadi kita lihat, momen di mana Ilham beberapa kali melewati Septia Hadi. Ya. Esteban Herrera. Zulham lagi dapat di blocking dengan baik. Ilham. Pape Ndiaye, dua pemain overload kali ini bagi PSPS Pekanbaru untuk mengancam kotak penalti. Rohit Chan, sebuah umpan sayang. Defleksi tadi menguntungkan bagi Samsidat. Distribusi dari PSPS Pekanbaru lebih lancar di babak kedua. Crossing demi crossing bisa dengan mudah mereka berikan menuju kotak penalti tentunya. Ini sangat mengkhawatirkan bagi Stefan Hansson. Betul, dan saya pikir lebih berani PSPS dalam menyerang sekarang. Naik serangan terutama Rohit Chan ya. Di babak pertama Rohit Chan kontrol atau lebih fokus pada keseimbangan bersama pemain Korea nomor 7 Lee Soo-hyung. Ya. Tapi di babak kedua dia lebih berani naik. Dia berani naik kerjasama dengan Ilham. Dan kita lihat fokusnya banyak di sebelah sana, di sebelah kanan. Ketika lini pertahanan dari sektor kiri dari Mitra Kukar masih ditempati Septia Hadi. Iya. Bobotnya, frekuensinya banyak serangan PSPS dari sayap kanan. Sini. Clearance tadi, bola jatuh pada Jajang Mulyana. Coba melewati dua pemain. Jajang Mulyana! Kejutan dari Naga Makers dan kualitas lagi-lagi berbicara. Jajang Mulyana merobek dengan gaya khas. 1-0 Naga Makers unggul. Jajang Mulyana lagi-lagi seperti ketika kehabisan angin, tiada angin, tiba-tiba dia mengejutkan dengan Iya. sundulannya ya. Ketika kita berbicara tentang penguasaan yang luar biasa, possession bola dikuasai oleh PSPS Pekanbaru, peluang demi peluang terjadi di depan gawang Samsidat. Satu serangan saja. Kualitas dari Jajang Mulyana, pencetak gol ulung yang dimiliki Naga Makers akhirnya berbuah hasil. Kemauan, determinasi kita lihat, kerja keras dari Jajang. Melewati 1-2 pemain dan kali ini sebuah heading, looping header tadi, melewati penjaga gawang yang out of position Susanto. Iya, cerdik juga kita lihat Jajang. Dan saya pikir ini peluang pertama didapat Jajang. Iya. Dia kontrol bola naik lewatin dari Amrizal, lalu duel heading menghadapi Paul Wakan, dia menang. Dia arahkan bola melewati Susanto. Dan tidak kalah berkelasnya selebrasi di tiang gawang dengan goyang khas itik kita lihat. Iya.
nyaris tidak membahayakan babak pertama, di awal babak kedua Iya. Jajang tiba-tiba dia mengejutkan dengan golnya. Kalau kita berbicara mengenai match winner memang begitu banyak yang dimiliki oleh Mitra Kukar dan kali ini terbukti bermain buruk, tidak sesuai standar mereka. Ya, Namun bisa saja mendapatkan gol dari seorang pencetak gol ulung Jajang Mulyana. kita lihat apakah mode ritmenya akan tetap Ya. ataukah PSPS akan naik mencoba mengejar ketinggalan. Biasanya apabila tim berkualitas seperti Mitra Kukar sudah mulai menemukan permainan terbaiknya, bukan tidak mungkin 2-3 gol akan mengalir dengan mudah dan ini akan menjadi kekhawatiran bagi Mundari Karya tentunya. Gol yang lebih pada kecerdikan Jajang sebetulnya. Ya. Dia mendapatkan sebuah peluang lalu dengan cerdik dia menyelesaikan dengan eksekusi yang seperti tadi ya, heading yang melewati Susanto. Tapi kalau dalam sebuah proses peluang, bagaimana merobek pertahanan, sayap kiri, penetrasi masuk ke dalam, saya pikir masih minim ya pergerakan dari Mitra Kukar. Apakah gol tadi akan merubah cara penyerangan dari Mitra Kukar? Esteban Herrera dari jarak jauh, off target dan belum mengancam gawang Susanto. Agresivitas sudah mulai ditingkatkan karena mereka tahu harus menambah gol lagi Mitra Kukar dalam partai away ini. 1 gol belum aman tentunya. Sedangkan bagi PSPS Pekanbaru, apabila mereka terlalu asik untuk mencoba membuka peluang di depan kotak penalti Mitra Kukar, mereka harus berhati-hati dengan kualitas counter attack yang dimiliki oleh tim Naga Mekes. Septia Hari gagal tadi. Kerjasama segitiga kali ini Ilham. Zulham menahan bola, mencari bantuan rekannya. Daniel. Zulkifli Syukur melebar ke sisi sayap kali ini. Daniel kembali melihat pergerakan kompatriotnya Esteban Herrera yang sangat cerdik kali ini. Menusuk masuk Esteban Herrera, set up yang cukup brilian namun melebar kali ini Zulham Zamrun. Peluang belum berakhir bagi Mitra Kukar. Zulham dan bahkan masih dapat diblok tadi. Ada 2 pemain dari PSPS Pekanbaru yang menutup pergerakan Zulham. Cukup berbebas kali ini, counter attack cepat coba dibangun dari kaki Ilham. Kanute Makan. Posisi yang sangat dia gemari, dribble one on one dengan pemain bertahan lawan. Kembali Ilham. Ada bantuan dari Kanute di sana. Ilham mencoba bergerak sendiri. Terlalu banyak saya pikir, Iya. momen hilang Ilham. Kanute Makan menusuk dari sayap kali ini. Umpan datar yang cukup tajam. Dapat dihalau tadi oleh Paulovic. Sangat baik Glenn Paulokan. Lee. Belum patah semangat PSPS Pekanbaru mencoba mengejar ketertinggalan. Setelah gol kejutan tadi dari Jajang Mulyana, Lee kali ini terlepas kontrol bola dari Kanute Makan. Cukup berbahaya Simi, beradu lari dengan Jajang Mulyana, keluar membantu Susanto tadi. Ketika 1 gol terjaring ke gawang PSPS Pekanbaru, rasa gugup, rasa takut sudah berada di hati para pemain PSPS Pekanbaru. Ya, tadi nyaris salah pengertian antara Ya. Joel Simi dengan Jagawang Susanto ya. Sementara Jajang Mulyana juga terus mengancam tadi. GB, sayang terlepas tadi. Kontrol dari Ilham nampaknya. Herrera sangat cerdik, first touch yang begitu baik. Kerjasama dengan Daniel. Mulai hidup, alur serangan dari Mitra Kukar. Mulai percaya diri pada pemain kita lihat di atas lapangan. Wasit Torik meniup peluit. Ada salah seorang pemain yang mengalami kendala nampaknya. Jajang Mulyana harus mendapatkan perhatian dari visio Mitra Kukar. Mengalami sedikit gangguan pada telapak kaki. Skor sementara 0-1. Mitra Kukar unggul atas tuan rumah PSPS Pekanbaru. Gol yang sangat cemerlang. Aksi individu dari Jajang Mulyana tadi menjadi pembeda. Ini situasi yang cukup cerdik sebetulnya ya. Ya. Ketika juga koordinasi kontrol
dari organisasi permainan Mitra Kukar agak goyah, Jajang lalu keluar ya. Ini adalah proses gol dari Jajang Mulyana. Ketika pertandingan terhenti, ritme otomatis terhenti juga. Betul. Kemudian Mitra Kukar juga kembali bisa menata kembali organisasinya. Ini kecerdikan ini mutlak individu seorang Jajang ya. Striker muncul ketika mendapatkan peluang bola. Membayar dengan tunai kepercayaan Stefan Hansson yang memasang dia sebagai lone striker malam hari ini. Isnaini nampaknya disiapkan untuk segera diturunkan oleh Mundari Karya. Iya, kita tunggu siapakah yang akan digantikan oleh Isnaini, apakah GB? Karena saya pikir kalau melihat Ilham bagus, Iya. Papin Diaye bagus main, Kanute Makan juga. Dan posisi ini Isnaini akan menggantikan peran siapa, tentu menarik. Zulham coba melewati 2 pemain tadi, Zulham Zamrun. 3 pemain dia lewati dengan baik, namun lagi-lagi kualitas passing jauh dari apa yang diharapkan. Cukup berbahaya tadi dengan kaki terbuka masuk. Ya, wasit Torik nampaknya menarik kartu kuning bagi Zulham. Ya, saya pikir agresif tadi dia Iya. mengambil bola. Dan itu berbahaya, membahayakan. Zulham punya skill bagus ya individu, tapi ketika terlalu banyak itu jadi tidak efektif. Ya. Itu sayangnya. Ya dia butuh kecermatan, butuh efektivitas dalam bermain di luar kemampuan individunya yang memang bagus sebetulnya Zulham. Skill-skillnya hanya kemudian apakah itu efektif buat tim atau tidak. Dan ini adalah kerugian bagi dia ya. Ya, kerap kali Zulham sudah memancing 2 hingga 3 pemain bertahan untuk menghampiri dirinya, dan seharusnya passing cepat dilepaskan kepada rekan terdekat, namun ini tidak terjadi. Harusnya dia punya kualitas passing juga Iya. ya. Secara psikologis kita lihat bahwa Zulham pun tadi merasa ya, dia meminta wasit tidak memberikan itu. Karena dia merasa melakukan sebuah tackling yang cukup agresif. Dan Hamka nampaknya mengalami masalah dengan kram di kakinya. Begitu banyak taping kita lihat terhadap kaki Hamka. Iya. Entah ini soal kebugaran ataukah memang ini ada masalah yang cedera yang belum pulih 100%. Masih kita nantikan mampukah Hamka Hamzah melanjutkan. Oh, tanda yang kurang baik, nampaknya Hamka harus digantikan. Sign dari visio tadi mengatakan Hamka tidak mampu melanjutkan pertandingan. Iya. Di bench jelas opsi pertama mungkin adalah Dedi Gusmawan dan juga Rahmat Latif. Kita masih menantikan siapakah yang akan diturunkan untuk menggantikan peran sang Kapten Hamka Hamzah. Iya, peran leader ya. Iya, Pemain yang bisa berteriak. Karena dialah leader memang sesungguhnya di tim Mitra Kukar ini, Naga Mekes. Dialah naganya ya. Isna ini dimasukkan nampaknya menggantikan Lee, cukup menarik. Lee yang tampil saya pikir sangat prima bagi PSPS Pekanbaru di lini tengah, harus digantikan Toel. Ya, artinya ini pergantian yang sifatnya strategis. Ketika mereka ketinggalan ingin mengejar, mereka mengurangi peran dari Lee sebagai seorang gelandang bertahan dan lebih memilih memasukkan Isnaini, seorang penyerang baru untuk mempertajam lini depan. Dan kita akan melihat bahwa Rohichan akan lebih cenderung fokus di kedalaman lapangan tengah. Rohichan selamat kali ini, pendek kepada Kanute Makan. Mencoba berkreasi Kanute. Tidak cermat tadi umpan dari Kanute Makan. Lebih dekat kepada Bustomi. Daniel. Dedi Gusmawan konfirmasi masuk menggantikan Hamka Hamzah. Salah satu bintang PSPS musim lalu ya, Iya. di lini belakang, Dedi Gusmawan. Potong tadi oleh Kanute Makan, kesempatan cukup terbebas kali ini, ruang tembak terjadi. Kanute Makan meninggi, melebar, dan tidak sesuai harapan tadi upaya dari Kanute. Ini dia Dedi Gusmawan, partai emosional tentunya bagi dirinya.
yang kembali pulang menghadapi mantan rekan-rekannya. Harus terpincang kita lihat Hamka Hamzah. Ya, saya juga pikir ini adalah cedera kambuhan yang belum pulih benar Ya. dialami oleh Hamka Hamzah. Publik Pekanbaru masih menantikan reaksi positif dari timnya untuk membalas ketertinggalan tentunya. Namun sejauh ini masih cukup nyaman lini pertahanan Mitra Kukar di babak kedua. Salah passing lagi, ya nih Adi. Ya. Gibi langsung ke depan kali ini. Pape Ndiaye. Cukup berbahaya peluang. Ilham sebuah cutback tadi. Dapat dibaca dengan baik oleh Samsidar. Sebuah peluang yang cukup baik ya. Prosesnya juga kita lihat bagaimana pergerakan kerjasama Rohichan dengan Ilham. Crossing, tapi kita lihat juga Samsidar memblok. Dan kembali peluang dari sisi kiri pertahanan oleh kaki Ilham. Cukup terbebas. Gibi tadi terlalu tinggi. Belum berakhir tekanan. Askar bertua mencoba mengejar ketertinggalan. Kanute makan. Umpan yang sangat simpel kepada Rohichan. Coba berkreasi melewati Bustomi tadi. Dan sangat baik. Bustomi membaca ancaman dari Rohichan tadi. Sentral ya peran Bustomi. Ya, Mitra Kukar butuh Bustomi dengan kemampuan terbaiknya, kualitas terbaiknya. Dia berperan seperti Pirlo ya. Iya. Kalau kita kualitas dia bermain di depan back, dia harus bisa seperti itu. Dia bisa kontrol, dikte tempo, dikte permainan, kualitas passing yang lebih bagus. Karena Bustomi memang punya potensi untuk itu harusnya. Stefan Hansson tidak bisa diam melihat aksi anak buahnya di lapangan. Dia berharap tentunya dapat mencuri 3 angka penuh yang menjadi target Stefan Hansson ketika tim menuju Kota Pekanbaru. Tidak banyak mendapatkan peluang, namun 1 gol tercipta dari tandukan Jajang Mulyana menjadi bonus tersendiri bagi Mitra Kukar. Kanute sedikit lebih turun di babak kedua ini Ya. ketika Isna ini masuk ya. Dia mendampingi Rohichan di tengah dan kita lihat peran Kanute. Ilham, Rohichan, GB Wungan. Lagi tidak jelas tadi maksud dari GB, seakan terlalu terburu-buru dari sudut yang sempit tadi melepaskan umpan. Pergantian pemain, Seftia Hadi, betul sekali Toel. Ya, Penampilan yang jauh dari prima akan digantikan oleh Fadil Sausu. akan sangat berbahaya karena beberapa kali serangan PSPS mengarah atau mengancam di sektor kiri pertahanan Mitra Kukar. Fadil Sausu dalam beberapa penampilannya memang kerap kali berganti posisi, baik di posisi wing ataupun back kiri. Pada penampilan perdana Seftia Hadi bagi Mitra Kukar, masih belum menunjukkan kualitas sebenarnya pemain yang satu ini. Iya, saya melihat bobot tubuh yang lebih berat dan juga saya pikir berbahaya karena terakhir ancaman adalah ketika Ilham bisa lolos dan memberikan sebuah crossing berbahaya. Ya. Paulo Daniel, Arif Siono, Buston coba memulai serangan tadi, sebuah trupas yang terbaca. Isna ini pendek saja kepada Rohichan. PSPS Pekanbaru menusuk dari posisi sentral kali ini dari kaki Rohichan. Kembali Kanute makan,
memberikan umpan-umpan yang dapat mengancam lini pertahanan, namun sayang kontrol yang tidak prima tadi. Ya, ini pemain yang menarik sebetulnya, kita lihat skillnya ya. Iya. Bagus sekali, sangat berperan bagi penampilan PSPS. Juga Rohichan. Dua pemain yang memegang peran penting mungkin bagi kebangkitan PSPS Pekanbaru apabila mereka mampu menyamakan kedudukan pada partai kali ini. Memiliki peran yang hampir sama dengan Zarahan, saya pikir tipe permainan dari Kanute Makan. Iya, mungkin hanya daya ledak atau Iya. dari segi apa ya, imajinasi bermain lah. Mungkin Zarahan lebih punya kualitas Betul. dibandingkan Kanute Makan. Bustomi di bawah tekanan dari Isna ini. Berhasil bola dikuasai oleh Isna ini tadi, Ilham. Melebar kali ini, serangan coba dibangun dari wing sebelah kanan. Dan ada sebuah obstruksi tadi. Ya, kita lihat ya, di blok dari Fadil Sausum kepada Glenn Rudal Peluakan, pemain yang musim lalu bermain untuk Bontang. Ketika mengalami kebuntuan dari open play, nampaknya set piece akan menjadi opsi yang harus diambil oleh para pemain PSPS Pekanbaru. Itu juga menguji konsentrasi lini pertahanan Mitra Kukar. Beberapa amunisi mengancam di kotak penalti seperti Pape Ndiaye dan juga Joel Sini. GB menjadi eksekutor nampaknya bagi Askar Betua. Menuju yang jauh dan sayang sekali meleset tadi. Sebuah heading coba dilepaskan oleh M. Isna ini. Dari Karya, mantan pelatih Under 16. Lee yang harus menonton sisa pertandingan dari bench setelah digantikan tadi. Goal kick yang tidak jelas dari Samsidar justru memberikan possession kepada tim tuan rumah. Rohichan harus lebih agresif, harus lebih positif lagi para pemain Pekanbaru dalam upaya mereka merangsek masuk menuju daerah pertahanan Nagamekers. Justru terbalik ya, dominasi di babak kedua memang lebih kepada PSPS. Ya. Meskipun memang kecolongan tadi oleh gol dari Jajang Mulyana. Ilham dan sebuah umpan berbahaya tadi. Masih peluang bagi Pekanbaru, tepat mengarah. Pelukan dari Samsidar, upaya dari Rohichan tadi. Dan ini Towel harus lebih diperbanyak situasi-situasi kemelut di depan gawang Samsidar. Iya, sangat baik sekali, dan kita juga lihat Rohichan yang mobilitasnya, dan dia selalu ada di posisi yang tepat untuk memberikan sebuah ancaman. Ya, pelanggaran sepertinya, kartu kuning kepada Kanute Makan. Tackling yang terlambat dan cukup keras Ya. kepada Julham Jamrun. Masih Torik dengan Ya. cepat tadi mengambil keputusan kartu kuning setelah Zulham mendapatkan tackling cukup serius dari Kanute Makan. Suasana di bangku penonton Stadion Rumbai. Partai perdana PSPS Pekanbaru kembali berlaga di stadion ini setelah cukup lama berlaga di Kwansing Sports Center. Setelah 2 musim ya, Iya. di Kwansing Sports Center kembali ke Stadion Rumbai mereka. Dan sejauh ini hasil masih belum sesuai yang diharapkan oleh pendukung setia mereka tentunya. Tertinggal 0-1 di kandang sendiri. Main lebih bagus, menciptakan lebih banyak peluang, tetapi kecolongan gol tadi lewat Jajang Mulyana. Sedikit lesu kita lihat Askar The King. Namun dengan jumlah yang begitu banyak, setia selalu menyaksikan pertandingan. Pada musim lalu walaupun juga berlaga di Kwansing, mereka setia hadir di lapangan. Iya, dan tentunya mereka mengharapkan perbaikan peringkat ya, prestasi. Iya, Karena dalam 3 musim terakhir dari peringkat 7 ke 11 lalu terakhir ke 13. Jadi mengalami penurunan secara ranking, secara prestasi, dan mereka mungkin berharap bahwa musim ini bisa menapak lebih baik.
Balik sebuah serangan. Coba disusun. Dari kaki Kanute Makan kali ini. Melebar kepada Selamat. Di bawah bayang-bayang Arif Siono tadi. Kesempatan break bagi Jajang, namun Simi membaca tekanan tadi. Amrizal. Pape Ndiaye. Paulovic keluar dengan cepat tadi. Membaca ancaman. Paulo Daniel. Zulham. Arif Siono. Zulkifli Syukur untuk kali pertama mungkin mencoba memberikan tekanan terhadap lini pertahanan PSPS Pekanbaru. Dan kembali terjatuh salah seorang pemain. Jajang Mulyana kembali nampaknya. Ya, ada masalah saya pikir ya. Ya, Jajang Mulyana lihat beberapa kali kesakitan. tidak ada opsi lain mungkin bagi Stefan Hansson kecuali mencoba menggantikan Jajang. Didi here. You and Ramar. Didi. Jovo. Jovana. Yeah. Didi. Rahmat. And Didi. Didi. Yeah. You point to them, okay? Stefan Hansson mencoba memberikan instruksi tadi dengan Zulkifli Syukur. Saya pikir dia tidak mampu mengkomunikasikannya dengan sempurna. Isnaini, pergerakan yang cukup berbahaya. Harus dilanggar tadi oleh Bustomi. Dan keuntungan bagi PSPS. Ya, Tendangan bebas di jarak yang sangat ideal, bisa membahayakan gawang dari Samsidar. Kita akan lihat seperti apa memanfaatkan keuntungan ini. Ya betul, ada blocking tadi dari Bustomi pada M. Isnaini. dari sudut yang cukup memungkinkan bagi para pemain PSPS Pekanbaru untuk mencoba menggetarkan jala Samsidar. Beberapa Algojo ada di sana dan Ndiaye nampaknya berbincang dengan serius. Amrizal. Kanute Makan juga bisa menjadi alternatif pilihan bagi Mudari Karya. Pergantian pemain dari PSPS Pekanbaru. Zahrul nampaknya disiapkan masuk menggantikan Cibi Wulungan. Sudah bekerja ekstra keras namun tidak bisa memberikan hasil positif Cibi pada partai kali ini. Zahrul, kita ingat pemain yang memiliki akselerasi berbahaya dari posisi wing, Toel. Ya, di situasi seperti ini ketika mereka butuh mengejar ketinggalan memang butuh energi baru di lini depan. Ya. Sedangkan Rahmat Latif, pemain bertahan, akan masuk menggantikan Jajang. Strategi yang jelas dari kedua pelatih di mana Mitra Kukar, Stefan Hansson berupaya untuk mempertahankan kemenangan, sedangkan Mundari menambah amunisi penyerangannya. Dan nampaknya sebuah setup bagi Kanute Makan akan segera terjadi dari set piece kali ini. Amrizal menghadapi bola dengan Pape Ndiaye. Kanute Makan cepat disergap tadi dua pemain bertahan dari Mitra Kukar, tidak memberikan space sedikit pun. Belum berakhir serangan. Isnaini, sebuah umpan crossing dapat diblok kali ini. Peluang bagi Naga Mekes untuk keluar dari tekanan. Paulo Daniel melebar kepada Fadil Sausu. Umpan sangat terukur. Arif Suyono terbebas kali ini. Arif Suyono dan bisa digapai oleh Paulo Daniel. Joel Simi tadi clearance. Kanute Makan melewati Bustomi dengan baik. Long ball yang menjadi pilihan dari Kanute Makan. Paulovic harus berhati-hati tadi. Under pressure back asal Australia ini. Memperkuat pertahanan ya, tadi Ya. Rahmat Latif masuk. Kita lihat tampaknya berusaha mengambil keuntungan di menit-menit terakhir ini. Belum menyerah, coba membalas ketertinggalan. Kanute Makan kembali coba memberikan warna tersendiri terhadap penyerangan dari PSPS Pekanbaru. Amrizal kali ini
Pape Ndiaye. Rohi Chan. Dimensi penyerangan dari PSPS Pekanbaru sulit berkembang dengan begitu rapatnya marking dari Fadil Sausi dan kawan-kawan. Rohi Chan kali ini cukup sempit bergerak dan crossingnya tidak sempurna. Ada perbaikan memang dari skema bertahan Mitra Kukar di babak kedua ini, Toel. Iya, situasi-situasi mengharuskan mereka menjadi lebih bertahan, Iya. lalu mengandalkan serangan balik. Agak sedikit anti teori kalau kita melihat kualitas ya. Kalau dari segi teori kualitas permainan mereka lebih baik, tapi justru mereka ditekan oleh PSPS. Tapi inilah pertandingan away, kadang memang seperti itu. Iya. Apalagi persentase di ESL, tuan rumah seringkali jauh lebih banyak menangnya ya. Misalnya musim lalu 62%, Betul. tim tuan rumah selalu menang. Namun ada 17,2% mungkin kemenangan dicuri oleh tim away dan Betul. nampaknya kali ini Naga Makers Dalam akan mendapatkan kesempatan peluang ke arah sana ya. Dan Walaupun- tentunya menjadi pijakan yang sangat penting untuk memulai kompetisi yang begitu padat dan sangat kompetitif seperti Indonesia Super League. Iya, akan jadi 3 poin yang penting di pertandingan away, terutama juga saat penampilan mereka tidak terlalu mengesankan. Iya. Tapi kita akan lihat dalam sisa waktu yang tersisa pertandingan ini apakah PSPS mampu mengejar ketinggalan. Harus menaikkan tempo pertandingan, harus lebih banyak membuat peluang kemulut-kemulut di depan gawang Samsidar tentunya. Askar Bertuah. Dan menariknya juga dari 3 pertandingan terdahulu yang sudah berlangsung, semuanya berakhir imbang dengan skor Iya. 1-1 ya. Iya. Apakah ini akan menjadi berubah keadaan dengan skor kemenangan pertama bagi sebuah tim di Indonesia Super League musim ini? Selamat clearance tadi. Lebih dekat kepada Bustomi, kontrol dada yang cukup prima dari Bustomi. Kita lihat begitu berbahaya, umpan dari Bustomi, terlepas Esteban Herrera, tembakan keras tadi. Masih belum bisa mengarah pada gawang atau target gawang dari PSPS Pekanbaru, upaya dari Esteban Herrera. Sayang sekali ya, Esteban Herrera sebetulnya punya peluang untuk mengakhiri pertandingan bagi Mitra Kukar dengan Iya. kemenangan. Karena jika ini saja terjadi gol, maka sebetulnya peluang PSPS untuk mengejar ketinggalan makin sulit. Iya. Dan kita lihat tadi, umpan dari Bustomi ya, bagus sekali. Amrizal gagal mengantisipasi dan Esteban Herrera, sayang volinya melambung. Andai saja Bustomi lebih banyak mengeluarkan kemampuan terbaiknya seperti tadi, terlihat ancaman nyata terjadi langsung di lini pertahanan PSPS Pekanbaru. Kanute Makan coba membangkitkan semangat rekan-rekannya. Amrizal yang sudah mulai maju hingga ke posisi gelandang. Praktis mungkin hanya menyisakan 3 pemain bertahan di belakang dan peluang kali ini Isnaini. Pape Ndiaye melebar. Entah maksudnya syuting langsung atau tadi mencari pergerakan dari rekannya Pape Ndiaye. PSPS Pekanbaru sebenarnya sempat membuat kejutan ketika di Inter Island Cup pada partai kali itu menghadapi Sriwijaya FC. Mereka mampu menang dengan skor 1-0. Iya, Gol jarak jauh dari Kanute Makan, namun nampaknya mereka tidak mampu menjaga konsistensi permainan mereka. Dan ini jelas terlihat pada partai malam hari ini, tampil begitu dikdaya di babak pertama, namun memasuki menit ke-55 seakan stamina mereka terkuras, memberikan peluang bagi Naga Makers tadi untuk menciptakan gol dari kepala Jajang Mulyana. Dan hingga saat ini mereka harus mendaki bukit yang cukup terjal. Zul Hamzah menurut. Baik sekali akselerasi dari Amrizal. Namun sayang pelanggaran tadi terhadap Deddy Gusnawan, rekan satu timnya di musim lalu. iya. Mereka main cukup baik sampai di satu momen di menit 59 tadi. Iya, Mereka seperti kehilangan disiplinnya, konsentrasinya, yang sebelumnya markingnya sangat ketat, pressingnya ketat, tiba-tiba Jajang Mulyana memiliki sebuah kesempatan menguasai bola dan akhirnya gol ya. iya. Hanya satu itu yang kemudian menodai permainan PSPS pada malam hari ini. Arif Siono, Bustomi. Tambahan waktu 4 menit minimal diberikan wasit. Masih ada waktu tentunya bagi PSPS Pekanbaru untuk menjawab tantangan tertinggal 1 gol dari Naga Makers Mitra Kukar.
Josi ini kembali menjadi tembok yang sebenarnya cukup tangguh. Kita lihat Mitra Kukar pasti akan coba position ya, Iya. kuasai bola selama mungkin mereka. Akan bergerak nampaknya menuju sudut mungkin Esteban Herrera, namun justru umpan melepaskan sebuah setup dari Zulham Zamrun tadi. Beruntung bagi pertahanan PSPS Pekanbaru, tidak ada satupun yang membaca niat dari Zulham tadi. Iya, baik sekali sebetulnya. Crossing header dari Zulham Zamrun, tapi Iya. kembali second line terlambat untuk masuk ke dalam. Pape Ndiaye membuka ruang kali ini serangan dari sisi kiri pertahanan Mitra Kukar. Belum terlihat kontribusi dari Zahrul yang baru masuk menggantikan Zibi Bubungan. Umpan yang mudah sekali diantisipasi tadi. Kontrol sempurna dari Arif Siono, tidak didampingi rekannya tadi. Amrizal. Kami temakan, PSPS Pekanbaru harus bisa berbuat sesuatu. Di depan gawang Samsider apabila mereka tidak ingin mengecewakan Asam The King tadi. Wisna ini dapatkan peluang. Pape Ndiaye berduel dengan Fadil Sausu, datang membantu di sana Zulham Zamrun. Naga Bekes sedikit lagi akan menyentuh garis finish Lowell dan merebut 3 poin yang menjadi kejutan pertama mungkin di Indonesia Super League. 3 poin yang sangat berharga pertandingan away ke PSPS dalam rangkaian away mereka ya di 2 pertandingan awal. Pertandingan berikutnya menghadapi Persija tentunya. Ruang kali ini bagi PSPS Pekanbaru. Sebuah heading lemah tadi. Tidak bisa mengancam gawang Samsider, nampaknya dilepaskan oleh Zahrul. Ya, sebuah kesalahan dari Rahmat Latif tadi gagal dikonversikan oleh Zahrul ya. Ya, Sebuah peluang terbaik sebetulnya bagi Zahrul yang masuk tadi menggantikan Zibi Bubungan. wajah-wajah tegang di bench Naga Mekes, termasuk juga Jajang dan Heru Nerli tadi. Berharap tentunya mereka dapat memulai dengan sempurna musim 2013 Indonesia Super League, dan sebuah peluang kali ini Daniel terlepas. Daniel mencoba men-set up rekannya, terlepas tadi. Sayang sekali, off balance Esteban Herrera. Begitu baik penampilan Esteban Herrera. Ya, salah satu pemain yang memberikan ketajaman ya, merepotkan pertahanan dari PSPS. Mobilitasnya, keberanian duelnya, agresivitasnya. Menit-menit akhir pertandingan, bola justru dikuasai oleh tim tamu. Sangat kesulitan kita lihat PSPS Pekanbaru mengambil kembali possession dari para pemain Naga Mekes. Esteban Herrera terlepas dari kontrol Zulham Zamrun tadi. Apakah gol semata wayang dari Jajang Mulyana akan menjadi pembeda dan peraih 3 angka? Masih kita nantikan tentunya. Beberapa saat lagi tersisa pertandingan. Kaki Kadut Makan mencoba memberikan inspirasi dan keajaiban bagi PSPS Pekanbaru. Kembali gagal tadi. Dan mitra sepak bola, demikianlah akhir dari partai panas Indonesia Super League di hari Minggu ini, di mana Naga Mekes secara mengejutkan berhasil mencuri 3 angka di kandang PSPS Pekanbaru. Berpesta Naga Mekes dengan gol yang diciptakan Jajang Mulyana tadi. 0-1 kemenangan bagi tim Mitra Kukar atas PSPS Pekanbaru. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.